Prabowo, 6 triliun rupiah sitaan Satgas PKH bisa untuk bangun 100.000 rumah korban bencana Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menyebut uang senilai 6 triliun rupiah lebih hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, PKH, bisa digunakan untuk merenovasi 6.000 sekolah atau membangun 100.000 rumah untuk hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini diungkap Prabowo saat menghadiri penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif oleh Satgas PKH di Jakarta pada hari ini, Rabu, 24 Desember 2025. Prabowo menerangkan uang hasil sitaan Satgas PKH bisa dimanfaatkan untuk renovasi sekolah hingga pembangunan hunian tetap untuk korban bencana. Jika 6 triliun rupiah ini digunakan untuk renovasi sekolah, Prabowo menyebut akan ada 6.000 sekolah yang bisa direnovasi. Lalu, jika digunakan untuk membangun hunian tetap, akan ada 100.000 rumah yang bisa dibangun untuk korban bencana banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sebagai contoh, 6 triliun rupiah yang ada di sini ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, korban bencana Sumatera, 100.000 rumah, hunian tetap. Padahal kebutuhannya untuk 3 provinsi ini, mendekati 200.000 rumah. Dengan ini saja, 6 triliun rupiah hasil rampasan Satgas PKH, 100.000 rumah sudah terbayar, kata Prabowo. Prabowo menuturkan uang 6 triliun rupiah ini adalah hasil sitaan Satgas PKH dari 20 korporasi atau perusahaan. Perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang ingkar dan memenuhi kewajiban perawatan hutan. Bayangkan berapa korporasi? 20 perusahaan ini. 20 perusahaannya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka, yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya. Imbu Prabowo, total kerugian negara yang berhasil disita oleh Satgas PKH kali ini adalah Rp6, 625294190469474 tak hanya menyita uang. Satgas PKH juga telah berhasil menyelamatkan 4 juta hektar lebih kawasan hutan dan menyerahkan kembali ke negara. Hasil penyelamatan keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan kemudian diserahkan lagi kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala lembaga, kegiatan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara ini turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertahanan Jafri Syamsuddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia sekaligus CEO dan Antara Rosan Ruslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Hadir pula Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo menyinggung peran influencer dan media saat memberikan apresiasi kepada Satgas PKH yang dinilainya bekerja dalam kondisi sulit dan jauh dari sorotan publik. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat memberikan penghargaan atas kinerja Satgas PKH yang telah melakukan penyelamatan keuangan negara. Saya berterima kasih atas nama negara, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit, di medan-medan yang sulit, ujar Prabowo di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025. Prabowo menyebut proses penertiban kawasan hutan bukan pekerjaan ringan. Satgas PKH harus melakukan verifikasi hingga jutaan hektar lahan, sekaligus menghadapi berbagai bentuk perlawanan di lapangan. Harus verifikasi, mengecek 4 juta hektare, tidak sedikit luas lahan. Jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, katanya. Ia juga mengungkapkan adanya tekanan dan perlawanan terhadap petugas, termasuk melalui hasutan terhadap masyarakat dan keterlibatan preman bayaran. Upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita pahami, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, lanjutnya.